Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raditya Fiandra Karna, program studi Marketing Komunikasi dengan NIM 44322010076. Sejarah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang berkuasa dari tahun 717 Masehi pada umur 34 atau 35 tahun sampai 720 Masehi selama 2 atau 3 tahun. Umar berasal dari Bani Umayyah cabang Marwani. Dia merupakan sepupu dari khalifah sebelumnya, Sulaiman. Meski masa kekuasaannya yang terbilang singkat, Umar bin Abdul Aziz merupakan salah satu khalifah yang paling dikenal dalam sejarah Islam. Dia dipandang sebagai sosok yang soleh dan kerap disebut sebagai Khulafaur Rasyidin kelima. Umar lahir di Madinah pada tahun 682 Masehi. Sebagian sumber menyatakan bahwa dia lahir di Mesir. Ayahnya adalah Abdul Aziz, ibunya adalah Laila. Umar lahir pada saat kekhalifahan dalam kepemimpinan Bani Sufyan, cabang Bani Umayyah yang merupakan keturunan Abu Sufyan bin Harb. Umar bin Abdul Aziz menghabiskan sebagian masa kecilnya di wilayah kekuasaan ayahnya di Mesir, utamanya di kota Helwan. Meski begitu, dia menerima pendidikan di Madinah yang saat itu kepemimpinan kota tersebut sudah diambil alih oleh pihak Umayyah pada 692 Masehi. Menghabiskan masa mudanya di sana, Umar menjalin hubungan erat dengan orang-orang soleh dan perwira hadis. Al-Walid naik takhta pada 705 setelah ayahnya mangkat. Secara silsilah, Al-Walid dan Umar bin Abdul Aziz adalah sepupu. Melalui pernikahan, mereka berdua adalah saudara ipar. Umar menikah dengan Fatimah, saudari Al-Walid, dan Al-Walid merupakan suami Ummul Banin, saudari Umar. Salah satu kebijakan Al-Walid adalah mengangkat Umar bin Abdul Aziz sebagai gubernur Madinah. Dikenal sangat keras dalam memerintah. Penunjukan Umar bin Abdul Aziz dimaksud untuk meredam ketegangan antara penduduk Madinah dengan pihak Umayyah dan menjembatani kedua belah pihak. Umar mulai menjabat pada bulan Februari atau Maret tahun 706 dan wilayah kewenangan kemudian diperluas ke Mekah dan Thaif. Umar juga kerap memimpin rombongan haji dan menunjukkan dukungan kepada para ulama Madinah, khususnya Sa'id bin al-Musayyib yang merupakan salah satu 7 fuqaha Madinah. Umar tidak membuat keputusan tanpa berdiskusi dengan Sa'id terlebih dahulu. Salah satunya adalah masalah perluasan Masjid Nabawi. Umar membacakan keputusan ini di depan penduduk Madinah sehingga banyak dari mereka yang menangis. Berkata Sa'id bin Musayyib, "Sungguh aku berharap agar rumah Rasulullah tetap dibiarkan seperti apa adanya sehingga generasi Islam yang akan datang dapat mengetahui yang sesungguhnya tata cara kehidupan yang sederhana." Dalam menjalankan tugasnya, Umar membentuk sebuah dewan syura atau musyawarah yang kemudian bersama-sama dengan menjalankan pemerintah provinsi. Mereka yang ditunjuk sebagai anggota Dewan Syura Madinah adalah: pertama, Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Kedua, Sulaiman bin Yasir. Ketiga, Urwah bin Az-Zubair bin Awan. Keempat, Khorijah bin Zaid bin Tasib. Kelima, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah. Keenam, Abu Bakar bin Abdurrahman al-Makhzumi. Ketujuh, Abu Bakar bin Sulaiman bin Abi Hajmah. Kedelapan, Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Kesembilan, Abdullah bin Umar. Kesepuluh, Abdullah bin Amin bin Robiah. Umar dibaiat sebagai khalifah pada hari Jumat setelah sholat Jumat. Berbeda saat masih menjadi gubernur, gaya hidup Umar menjadi sangat sederhana pada saat menjadi khalifah. Gajinya selama menjadi khalifah hanya 2 dirham per hari atau 60 dirham per bulan. Segera setelah menjadi khalifah, Umar merombak ulang administrasi provinsi-provinsi
di kekhalifahan. Dia melakukan pemekaran atas provinsi di kawasan timur kekhalifahan yang dibentuk pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Al-Hajjaj bin Yusuf. Umar kemudian menunjuk beberapa gubernur untuk beberapa provinsi perinciannya. Kawasan timur. Pertama, Kufah, Abdul Hamid bin Abdurrahman bin Zaid bin Khattab atau masih anggota keluarga Umar bin Khattab. Kedua, Basrah, Adi bin Artoh al-Fazari. Ketiga, Khorasan, Al-Jarrah bin Abdullah. Keempat, Sind, Amr bin Muslim al-Bahili. Kelima, Mesopotamia Hulu, Umar bin Hubairah. Kawasan barat. Yang pertama, Al-Andalusia atau semenanjung Iberia, Asam bin Malik al-Haulani. Kedua, Ifriqiyah, Afrika Utara, Ismail bin Abdullah bin Abi al-Muhajir. Umar bin Abdul Aziz merupakan seorang ulama dan dia sendiri dikelilingi ulama-ulama besar seperti Muhammad bin Ka'ab dan Maimun bin Mihran. Dia menawarkan tunjangan kepada para guru dan mendorong pendidikan. Melalui teladan pribadinya, dia menanamkan kesolehan, ketabahan, etika bisnis, dan kejujuran moral di masyarakat. Pembaharuan yang dia lakukan termasuk memperketat larangan minum-minuman keras, melarang ketelanjangan publik, menghapus pemandian umum campur laki-laki dan perempuan, dan pemberian dispensasi zakat yang adil. Dia memerintahkan pengerjaan sebagai bangunan umum di Persia, Khorasan dan Afrika Utara, seperti pembangunan kanal, jalan, karavanserai, dan klinik kesehatan. Beberapa pembaruan lain yang Umar lakukan. Pertama, melarang penjabat negara untuk berbisnis. Kedua, bekerja tanpa bayaran dianggap ilegal. Ketiga, tanah pengembalaan dan cagar alam yang diperuntukkan bagi keluarga para pejabat tinggi dibagikan secara merata pada orang miskin dan tujuan budidaya. Keempat, mendesak semua pejabat untuk mendengar keluhan orang-orang dan setiap kesempatan diumumkan bahwa jika ada yang melihat petugas yang memperlakukan masyarakat tidak sebagaimana mestinya, dia harus melaporkannya dan sang pelapor akan diberi hadiah mulai dari 100 hingga 300 dirham. Orang tua, ayah Abdul Aziz, gubernur Mesir pada tahun 686 sampai wafatnya pada tahun 705. Wakil putra mahkota pada masa Khalifah Marwan, putra mahkota pada masa Khalifah Abdul Malik, kakek Marwan bin Al-Hakam, khalifah yang berkuasa pada tahun 684 sampai 685. Nenek Laila binti Zaban, berasal dari Bani Khawb. Ibu Laila juga kerap disebut Ummu Ashim. Kakek Ashim ahli fikih, perawi hadis dan tabi'in. Kakek buyut Umar bin Khattab, khalifah yang berkuasa pada tahun 634 sampai 644. Nenek buyut Jamilah binti Sabit, berasal dari Bani Aus. Pasangan Fatimah putri Abdul Malik bin Marwan, khalifah yang berkuasa pada tahun 685 sampai 705. Lamis binti Ali, Ummu Utsman binti Su'aib. Putra Abdul Malik, Abdul Aziz, Abdullah, Ibrahim, Ishak, Yakub, Bakar, Al-Walid, Musa, Asim, Yazid, Zaban, Abdullah. Putri Aminah, Ummu Ammar, Ummu Abdullah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.